hari ini kita nggak ketemu ya kak. Tapi puji Tuhan kita masih bisa ketemu lagi bareng adik-adik. Meskipun lewat fitur handphone. Kalian bisa kelihatan kan tuh yang lagi nonton? Bisa dong, udah pada cantik dan ganteng tuh. Tapi tuh kak, masih ada yang tiduran di kasur tuh. Wah. Ayo duduk ya. Gak boleh tiduran di kasur ya, kita mau ibadah sekarang ya. Tapi sebelumnya kita akan doa dulu, nanti kakak Dian akan pimpin di dalam doa. Yuk kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk ibadah online. Bapak berkati ibadah ini, biar kami boleh memuji-muji akan Engkau dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mulai puji-pujian. Adik-adik boleh duduk, boleh berdiri. Kita akan angkat pujian dari terbit matahari. Jadi harus tetap semangat ya, meskipun kita lewat handphone, kita harus tetap semangat, oke? Dari terbit matahari sampai pada masuk sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk biarlah nama Tuhan dipuji. Kita memuji Tuhan bareng-bareng. Puji kakak yang ganteng ini. Oke, kita sambung pujian kita. Apa? Oh, kita bahagia sih. Kamu jalannya kayaknya kok. Ayo, boleh deh. Begitu besar kasih yang Tuhan bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami.
Adik-adik boleh ambil sikap yang baik. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Adakah Engkau sungguh baik? Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari dan tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Akan selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan tunaikan syukurku Tuhan, tunaikan syukurku. Adik-adik lebih serius lagi di dalam Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia. Katakan besar setia-Mu, besar setia. Sekali katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa kan? Masih pada semangat dong? Tadi udah penyembahan, sudah memuji Tuhan juga. Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Oke, sebelumnya adik-adik siapin dulu Alkitabnya, duduk yang manis, yang rapi. Jangan ada lagi yang jalan-jalan atau sambil makan, nggak boleh. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu. Oke, ditutup matanya, lipat tangannya ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah online. Tuhan, kami telah selesai memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kira-kira nih adik tahu nggak kakak mau bicara firman Tuhan tentang apa? Ada yang tahu nggak cerita tentang Ruth dan Naomi? Siapa sih Ruth dan Naomi ini kira-kira adik-adik? Terus firmannya itu bicara tentang apa sih? Membahas tentang apa sih si Ruth dan Naomi ini? Yuk sama-sama kita buka Alkitabnya. Ada di Rut 1 ayat 1 sampai 22. Adik-adik bisa dibaca ya, Rut 1 ayat 1 sampai 22. Adik-adik bisa baca di rumah. Kakak akan menjelaskan di ayat 1 sampai ke 5. Di situ menceritakan bahwa Naomi itu memiliki suami.
suaminya itu bernama Elimelek dan mempunyai 2 orang anak laki-laki. Siapa nama anaknya? Nah, di sini ada dijelaskan nama anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Itu ada di ayat 2. Dia mempunyai anak laki-laki 2 orang namanya Mahlon dan Kilion. Nah, jadi pada saat itu mereka tuh tinggal di daerah Israel di Yehuda Bethlehem. Nah, di sana itu terjadilah kelaparan sehingga Naomi dan keluarganya itu memutuskan untuk meninggalkan kota itu dan mereka pergi ke Moab. Dan mereka pergi semuanya ke Moab. Setibanya di Moab, mereka singgahlah di Moab sana. Lalu tidak lama kemudian suaminya Naomi meninggal. Kira-kira adik-adik sedih gak sih kalau kehilangan yang kalian sayang? Pasti sedih kan? Nah, Naomi juga sedih adik-adik. Dia kehilangan suaminya. Suaminya meninggal. Dan dia menjadi seorang janda, seorang diri dengan bersama 2 orang anaknya. Nah, tapi adik-adik, anaknya itu menikahi gadis di daerah Moab. Mereka menikahi gadis Moab yang bernama Orpa dan Rut. Nah, mereka menikah kurang lebih sama 10 tahun. Tiba-tiba Naomi sedih lagi adik-adik. Kenapa ya kok Naomi sedih lagi? Dia kehilangan anaknya juga. Dan akhirnya dia bersama menantunya si Orpa dan Rut menjadi seorang janda. Mereka seorang diri tanpa memiliki pasangan. Jadi Naomi sedih banget. Suaminya sudah meninggal. Terus anaknya juga meninggal dua-duanya. Dia udah gak punya siapa-siapa. Dia cuma punya menantu. Menantunya juga anak orang lain, bukan anak dari dia sendiri. Dia sangat sedih. Dan di ayat ke-6 sampai 15 itu, di situ akhirnya menceritakan bahwa akhirnya Naomi memutuskan bahwa dia sudah mendengar berita bahwa di tanah Israel itu sudah tidak terjadi kelaparan. Dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya dia yang dulu, ke Bethlehem. Dia memutuskan kembali. Dia mengajak 2 menantunya itu, si Orpa dan Rut, berkemas. Mereka beres-beres. Akhirnya mereka berjalan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Naomi berkata kepada Orpa dan Rut. Naomi meminta Orpa dan Rut ini kembali ke rumahnya masing-masing kepada orang tua mereka, karena mereka tidak mungkin ikut dengan Naomi, karena ikut Naomi pun Naomi tidak bisa memiliki keturunan. Naomi sudah tua, tidak mungkin menikah lagi. Seandainya pun Naomi bisa punya anak lagi, tidak mungkin mereka sampai tua untuk menunggu anaknya besar. Jadi Naomi memutuskan untuk menyuruh Orpa dan Rut kembali ke rumahnya dan memiliki keluarga lagi. Dan Naomi mencium mereka berdua, sehingga mereka berdua, Rut dan Orpa, nangis sangat-sangat kencang. Mereka sedih karena mereka tidak mau meninggalkan Naomi. Mereka tetap mau mengikut Naomi, tapi Naomi tetap nyuruh mereka harus kembali. Dan akhirnya Orpa memutuskan untuk kembali pulang. Dan Orpa kembali. Dan lalu tinggal 2 dong. Tinggal Naomi dan Rut. Lalu Naomi tetap memaksa Rut untuk kembali mengikut iparnya yang itu. Si Orpa itu kembali ke rumahnya, tidak perlu ikut ke Bethlehem dan tinggal tetap di Moab. Tapi Rut berkata, jangan paksa aku untuk kembali, karena aku ingin mengikut. Dia ingin mengikut Naomi, karena dia bilang, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku juga. Di sana kamu mati, di situ juga aku akan mati dan dikuburkan. Kata Rut kayak gitu ke Naomi. Sampai akhirnya Naomi diam. Dia bingung. Dan dia akhirnya kasih izin Rut untuk ikut sama dia. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya menuju Bethlehem. Tibalah di gerbang Bethlehem, tiba-tiba orang-orang di sana dan perempuan di sana berkata, apakah itu Naomi? Lalu Naomi berkata,
jangan sebut aku Naomi, kata dia gitu. Karena Tuhan itu udah kasih aku kesusahan, katanya gitu. Dia nggak mau, sebut saja aku adalah Mara, kata dia gitu adik-adik. Karena Tuhan telah mengambil semua yang aku punya. Dia kayak kecewa gitu sama Tuhan. Dia bilang, aku pergi tanpa tangan kosong, tapi dia kembali dengan tangan kosong. Lalu dia tiba di Bethlehem itu, dan dia tidak dan Ruth juga telah bersama Naomi. Ruth itu sangat setia sama Naomi. Dia setia tetap mengikut dengan Naomi meskipun dia harus meninggalkan tempat tinggal dia di Moab. Dia tetap setia. Di balik kesetiaannya, dia sampai di sana, ternyata di Bethlehem itu benar sudah terjadi panen, sehingga dia di sana tidak mengalami kelaparan. Nah, adik-adik, kira-kira dari firman Tuhan yang kakak ceritain nih, adik-adik tahu nggak kesimpulannya apa? Ya, kesetiaan. Ruth itu setia. Dia setia, baik keadaannya apapun, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan dia seorang diri. Di balik kesetiaannya dia, ketaatannya dia, Tuhan tuh selalu pelihara dia. Dia tidak kelaparan saat kembali ke Bethlehem. Justru dia di sana itu juga dipertemukan dengan Boas. Boas itu adalah keluarga dari Elimelek. Tuh, jadi sini kakak mau bilang adik-adik, belajarlah setia, baik dalam hal-hal yang kecil tuh. Ya, dari hal-hal kecil, hal-hal besar, kalian belajar setia supaya Tuhan pakai hidup kalian lebih lagi. Kalian tidak akan keberkestaan setia, kalian tidak akan pernah merasakan kekurangan, tapi kalian akan berkecukupan. Oke, mungkin sampai situ aja ya firman Tuhannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.